Ya, oke kita udah live di Binance-nya. Ya, oke. Let me open this email. Ya, oke. Hello everyone, selamat datang semuanya. Halo guys, seluruh member Tomcat Lovers dan semua penonton di Binance Live. Selamat datang kembali di event AMA Ask Me Anything di Tomcat Lovers Community di platform Binance Live, dan hari ini sangat menarik sekali untuk mendengar salah satu proyek yang luar biasa guys ya, yaitu Mantan Network Indonesia guys. Dan ya, dan hari ini juga sudah sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bagi kita, bagi komunitas Tomcat Lovers, untuk memiliki tamu dari Mantan Network Indonesia ya, yaitu community manajernya Kak Rizky ya guys ya. Dan ya, Kak Rizky ini akan pada hari ini dia bakal ngasih tahu kita nih lebih banyak tentang apa itu Manta Network dan apa sih utility dan ekosistem yang bakal kita dapetin di Manta Network ini. Oke, dan ya, so sebelum kita mulai, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Iyong dan saya akan menjadi host pada AMA kali ini. Dan untuk AMA pada hari ini kita sedikit berbeda. Ya, nanti kita akan melakukan tanya jawab, hanya satu segmen saja, tanya jawab Q&A yang sudah kita persiapkan tentang uh, Mantan Network, untuk kita kulik lebih dalam lagi, kita ketahui lebih dalam lagi ya guys. Oke, tapi nanti mungkin kalau misalkan ada beberapa part atau kalian ingin bertanya, mungkin kita bakal mungkin kita bakal ambil 2-3 pertanyaan dari komen. Nanti bakal kita jawab sama-sama dengan kita dengar jawaban dari Mas Rizky. Oke, kalau gitu mari kita sambut tamu kita pada malam hari ini. Halo Kak Rizky, apa kabar? Halo Kak Yong, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Terima Oke, kasih dikasih kesempatan bisa hadir di acara AMA pada malam ini bareng Tomcat Lovers ya. oke, ya, oke, Mbak, keren lah kalau misalkan kabar baik, kita juga kabar baik ya. Semoga kalian juga penonton, member Tomcat semua ke dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Dan ya, terima kasih. Itu ini sebuah pleasure untuk kita buat bisa memiliki Kak Rizky, bisa ya bisa Kak Rizky bisa hadir di komunitas kita untuk membahas atau ngobrol nih tentang Mantan Network, project yang luar biasa ini. Dan ini kita akan membahasnya tentang Mantan Network Indonesia ya, komunitas Mantan Network Indonesia. Boleh, boleh. Oke, ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja nih Kak, buat perkenalan dulu. Boleh, boleh. Mungkin dari Kak Rizky, barangkali bisa nggak buat kenalin diri dulu sebagai apa di Mantan Network dan bagaimana proses sejarah bergabungnya dengan Mantan Network dan proses kerjasamanya seperti apa, dan mungkin sedikit lebih banyak tentang pengalaman Kak Rizky sendiri di industri kripto ini. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky. Saya di sini di Manta Network sebagai community manager untuk komunitas Indonesia. Nah, di sini saya sendiri tergabung dengan tim-tim global lainnya, mungkin Manta dari Turki, Rusia, Cina, dan berbagai macam negara-negara yang memiliki atau berkonektivitas dengan Manta Network sendiri. Mungkin kalau mengenai pengalaman, saya sendiri sebelum di Manta itu join di BNB Chain. Nah, itu BNB Chain sebagai martian atau community spesialis juga, berhubungan dengan komunitas, dengan proyek-proyek yang dalam BNB Chain ya, dan sebagai macamnya. Sebelumnya juga saya ada sebagai community manager salah satu P2E, yaitu Rise of the Defender. Ya, itu ketika zaman-zaman P2E masih booming ya di tahun 2021 ya kira-kira. Nah, sebelumnya juga saya juga sebagai tergabung dalam NFT Hunter di Indonesia, ada komunitasnya, dan juga sebagai partnership untuk salah satu uh, exchange di luar gitu. Oke, mungkin itu dari saya, Kak Yong. Oke, makasih banyak udah memperkenalkan diri untuk apa kepada komunitas ya Kak ya. Dan ya guys, kita sudah tahu pengalaman yang keren dari Kak Rizky. Dia sudah berkecimpung, sudah
bisa dibilang expert lah di industri kripto ini guys, dan sekarang dia hadir di tengah-tengah kita, di komunitas kita untuk membahas membahas project yang sekarang dia handle sekarang ini, yaitu Manta Network Indonesia guys ya. Jadi projectnya adalah Manta Network dan Kak Rizky ini sebagai community manager seperti yang Kak Rizky bilang tadi untuk komunitas Manta Network Indonesia. Ya, dengan pengalaman keren yang Kak Rizky miliki, saya yakin, saya percaya untuk project yang akan dikenalkan pada hari ini adalah project yang fantastis, guys. Oke, ya. Sebelumnya tadi kan sebelum kita menggali lebih dalam tentang Banten Network nih Kak. Kan tadi Kak Rizky bilang kalau misalkan merepresentasikan untuk Mantan Network sebagai komunitas Indonesia. Sebenarnya dari Betul. Mantan Network sendiri itu ada berapa komunitas untuk ekspansi secara globalnya Kak? Kalau untuk secara global itu kita banyak ya, mungkin lebih dari 20 negara ya kalau saya ngikutin semuanya. Tapi yang ada community manager itu dari Turki, Vietnam, Rusia, Cina, Indonesia, Australia. Karena kalau berdasarkan data dari Manta itu merupakan negara-negara yang besar yang apa namanya, yang antusiasnya tinggi terhadap Manta ini, terutama Indonesia salah satunya. Nah, dan sementara negara-negara lain itu mereka cukup antusias tapi nggak seantusias negara-negara yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi makanya yang hanya ada community manager hanya yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Oke, jadi kita sudah bisa ketahui nih dari ekspansi dan strategi untuk apa, untuk ekspansi globalnya itu sendiri udah bagus banget ya dari Mata Network. Jadi kita udah bisa tahu kalau ini yang akan kita bicarakan pada malam hari ini yang bakal kita dengar dari Kak Rizky adalah project yang gede guys, project luar biasa. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pertanyaan pertama mungkin ya Kak ya. Jadi Boleh, boleh, silakan. oke, apa Ya, sebenarnya Mata Network itu dan goals-nya dari project ini sendiri itu apa gitu? oke. Mungkin sekedar cerita-cerita ya, biar lebih enak gitu. Boleh, 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 boleh ya. Ya, kalau Manta itu sendiri dulunya awal dibuatnya itu pendirinya itu pada tahun 2019 dan mereka itu berasal dari Harvard, dari MIT, dari Algorand. Nah, jadi mereka itu melakukan penelitian tentang zero knowledge proof, di mana penelitian mereka itu melakukan pembayaran lalu lintas dengan monetary authority dari Singapura. Nah, ketika melakukan presentasi, mereka mendapatkan banyak applause gitu, ataupun investasi dari berbagai macam pihak. Ya, seperti kita tahu yang cukup besar itu adalah Binance Lab dan juga Polychain Capital yang merupakan sekarang itu masih back-nya terbesar dari Manta Network. Nah, mulai dari situ terus dikembangkan dan akhirnya Manta itu sendiri terfokus pada privacy dan juga security. Nah, itu yang kita tekankan di Manta Network. Nah, kemudian apa sih Manta Network sendiri? Nah, Manta Network merupakan blockchain layer pertama dengan menggunakan teknologi ZK. Nah, mungkin kita udah cukup familiar dengan teknologi ZK, mungkin sebelumnya ada ZK Chain gitu kan. Nah, dan Manta ini mengklaim memiliki kecepatan prover tercepat, terus memiliki pengaturan terpercaya dan juga terdesentralisasi, dan paling intinya itu adalah membawa privasi yang dapat kita nikmati bersama. Nantinya dan ini adalah poin penting dari Manta, itu adalah privacy dan juga security yang cukup tinggi. Nah, dari Manta sendiri ini ada beberapa teknologi inti yang sekarang kita jalankan dan juga kita kembangkan. Mungkin yang udah masuk di Manta tahu juga, namanya adalah ZK NFT atau ZK SBT. Nah, itu sekarang yang lagi kita terus ya, ada beberapa proyek-proyek ekosistem. Dan juga satu lagi Manta Pay. Nah, Manta Pay sendiri ini cukup unik karena kita ada dua address yang nantinya di dalam Manta Pay itu ada address public ya seperti address biasa pada umumnya, dan juga ada address private. Di sini kelebihannya nanti jika kita menggunakan address private, nah itu kita akan tidak harus mengungkapkan informasi-informasi penting jika kita ingin melakukan suatu transaksi. Oke, mungkin seperti itu Kak.
Oke, terima kasih ya Kak udah menjelaskan untuk sebagai perkenalan apa itu mantan network dan sedikit sejarah terbentuknya mantan network itu. Jadi kita bisa tahu nih vision kecilnya dari project ini seperti apa dan ya dari yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Rizky guys, kita sudah bisa tahu kalau misalkan Mata Network itu punya inovatif yang berguna bagi kita semua dan mereka itu menekankan di security ya Kak ya, sama di Betul. privasi. Ya, Dan ya itu adalah dua hal yang sangat kita apa ya sebagai users di atau sebagai orang yang tertarik atau berkecimpung di kita bisa sebut dengan crypto enthusiast ya di industri crypto ini, privasi dan security adalah salah satu hal yang penting banget gitu bagi kita dan di mantan network ini bakal menyediakan sebuah apa ya kita bisa bilang platform atau utility yang bakal mendukung kita untuk lebih baik memiliki pengalaman lebih baik dari dua hal itu ya. Oke, luar biasa. Makasih Kak Rizky atas perkenalan dari proyeknya. ya Terus sama-sama. oke, ya tadi kita sudah tahu nih apa itu mata network dan visi kecilnya. Nah, boleh lebih dijelaskan lagi Kak bagaimana sebenarnya manta network itu bekerja dan tadi kan sudah dibilang sama Kak Rizky kalau misalkan dia itu punya integrasi ke security dan privasi. Nah, bagaimana si manta network ini bisa mencapai atau mewujudkan dari visi itu sendiri gitu. Oke, boleh. Nah, jadi ini bukan salah satu pertanyaan menarik ya, bagaimana Manta itu bekerja. Nah, jadi Manta Network itu sendiri, dia tuh menggunakan teknologi yang namanya itu adalah Zero Knowledge Proof. Nah, teknologi ini tujuannya itu untuk melindungi privasi dari pengguna itu sendiri. Nah, cara kerja itu gimana? Nah, jadi pertama itu ada shielded asset atau biasa kita sebut dengan aset yang terlindungi. Jadi dengan menggunakan ini, Manta Network itu memungkinkan untuk penggunanya melindungi privasi aset mereka dengan mengubah aset mereka itu ke aset private. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, di Manta Pay tadi atau Manta Wallet tadi ada yang namanya perubahan dari private, ada yang namanya public. Nah, jadi kita bisa mentransfer aset kita dari public private. Dan jika kita ingin melakukan transaksi keluar, kita bisa menggunakan private tadi. Nah, jika kita telah menggunakan aset yang private tadi, informasi-informasi sensitif seperti jumlah token mungkin ataupun jumlah apa kita koin kita ataupun pemiliknya siapa, bahkan riwayat transaksi itu nggak akan terlihat di blockchain. Nah, jadi itu salah satu yang tadi privacy yang dimaksud tadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah private transaction. Nah, seperti saya bilang sebelumnya itu private transaction itu transaksi rahasia dengan menggunakan ZK address atau address yang private tadi dengan menggunakan Manta Wallet sendiri. Nah, di sini konsepnya adalah memungkinkan pihak yang melakukan transaksi itu membuktikan kebenaran ataupun suatu pernyataan itu tanpa harus mengungkapkan isi informasi rinci yang terkait gitu. Nah, jadi dengan ini transaksinya itu bisa tetap valid. Nah, tapi kita nggak perlu harus mengorbankan privasi yang kita miliki gitu. Nah, kemudian cara kerja berikutnya itu dengan menggunakan NPO platform. Nah, NPO itu sendiri merupakan NFT private offering ya, lagi-lagi private ya. Nah, di sini setiap ekosistem ada yang bekerja di dalam Manta itu mereka akan mendapatkan yang namanya ZK token atau ZKSBT. Nah, mungkin yang udah di Manta tahu ini ZKSBT. Nah, jadi itu adalah Zero Knowledge Soulbound Token. Nah, Soulbound Token ini awalnya kan kayak di BABT ya, Binance token gitu kan. Jadi apa namanya? Private gitu. Soulbound terikat dengan satu address. Nah, jadi dengan menggunakan ZKSBT ini kita atau proyek-proyek yang berjalan di atas Manta sendiri bisa memperoleh privasi yang cukup kuat dengan tingkat skalabilitas yang tinggi dengan mengelola aset-aset mereka. Dan yang kemudian terakhir adalah interoperabilitas. Nah, jadi merupakan sekarang ini Manta merupakan bagian dari Polkadot dan menggunakan fitur interaksi yang ditawarkan oleh Polkadot juga jadi menggunakan interaksi yang berada di dalam jaringan Polkadot sendiri. Nah, ini memungkinkan Manta untuk terhubung dengan proyek-proyek dalam ekosistem yang lebih luas di luar dari ekosistem Manta sendiri. Nah, jadi intinya dengan kerja menggunakan teknologi ZK Proof tadi, fokusnya itu terfokus pada privacy,
security, dan juga keamanan dari transaksi si user tadi. Nah, jadi user akan merasa aman, user akan merasa bagus gitu untuk melakukan transaksi dan juga melakukan proyek itu, misalkan mereka punya proyek untuk skalabilitas proyeknya menjadi yang lebih tinggi di dalam blockchain sendiri. Oke, mungkin itu dari saya, Kak Yong. Panjangan ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Kak Rizky ya. Itu nggak kepanjangan. Kita juga menarik buat mendengarnya gitu, mendengar lebih banyak Boleh. tentang Mantra Network ya. Dan ya, terima kasih banyak sudah menjelaskan apa itu, bagaimana Mantra Network, dan lebih detail lagi tentang sistem privasi yang Mantra Network provide atau sediakan untuk usersnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi ya Mantra Network itu bisa jadi apa ya, pesaing baru atau yang akan mendominasi di private atau privasi koin seperti XMR, Monero dan sebagainya. Dan tapi Mantra Network itu punya inovasi yang menyediakan privasi menggunakan atau memanfaatkan teknologi ZK ya. Dan itu akan oke, itu sangat luar biasa sekali. Sebuah hal yang baru atau terobosan yang baru yang sangat inovatif gitu di industri kripto ini. Oke, terima kasih Kak Rizky untuk jawabannya yang sangat detail dan informatif sekali. Sama-sama. Oke. Terus tadi sudah di-spill nih ya tentang apa namanya salah satu beberapa utility atau beberapa utility yang ada di ekosistem Manta Network itu seperti Manta Pay dan Manta Wallet gitu. Nah, terus apa saja sih yang lebih lengkapnya tentang apa aja yang ada di ekosistem Manta Network itu sendiri? Oke. Sejauh ini kita udah lebih dari 50 project dalam ekosistem Manta sendiri, dan terus bertambah dengan berjalannya waktu. Nah, itu ekosistemnya itu terbagi-bagi juga. Ada yang di bagian auditor, itu seperti Halborn, Secure3, dan juga Credice. Nah, kalau media itu atau media edukasi itu kita punya Cointelegraph dan juga Binance Academy. Nah, kalau di aplikasi itu bisa mencakup games ataupun NFT, itu kayak misalkan di games Multiverse, Universe, ataupun aplikasi Red-On, ya, S-Match, Dmail, Galaxy, dan lain sebagainya. Nah, kalau di wallet itu kita selain dari Manta Wallet tadi, kita juga terintegrasi dengan Clover, terus Polkadot, Subwallet, dan juga Talisman. Nah, untuk para chain sendiri, itu kita ada Akala, juga Bifrost, Equilibrium, terus ada Moonbeam, Pala, dan Polkadex. Nah, kalau dari inkubator itu ada Aslip, Alliance DAO, ada Beacon, ada Moonshot, ada Substrate, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari riset itu kita punya OpenZL, Protocol Labs, UPA, Zprice, dan juga lain sebagainya. Cukup banyak sih kalau misalkan disebut satu-satu. Mungkin Kak Yong. Oke, makasih banyak Kak Rizky ya. Jadi ya mungkin memang agak banyak, agak tidak memungkinkan untuk disebutkan satu-satu, tapi kita sudah cukup tahu gitu dari jawaban Kak Rizky tadi kalau misalkan Manta Network itu punya ekosistem yang besar dan profesional gitu ya. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Kak Rizky. Dan ya itu itu adalah tadi ekosistem, konsep ekosistem. Dan tadi di awal kita bicara itu Kak Rizky sedikit menyinggung atau menyebutkan tentang zero knowledge proof gitu. Nah, itu boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak Kak? Apa itu sebenarnya zero knowledge proof itu? Oke. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai zero knowledge proof juga. Nah, ini merupakan salah satu konsep inti atau inti dari si Manta Network sendiri. Karena ZKP ini atau Zero Knowledge Proof itu merupakan teknologi kriptografi yang memungkinkan kebenaran suatu informasi. Nah, seperti tadi, informasi tersebut dapat diverifikasi atau dapat kita ketahui tanpa harus mengungkapkan informasi itu sendiri. Nah, mungkin bingung nih. Nah, jadi misalkan kayak tadi kita ingin melakukan suatu transaksi sejumlah A. Nah,
Nah, kita nggak ingin diketahui gitu, nggak ingin diketahui kita siapa, terus apa namanya, riwayatnya itu berapa, riwayat transaksi gimana. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya tadi Manta Wallet dengan ZK address. Nah, di sini teknologi itu dianggap penting untuk sekarang ini karena untuk di dalam blockchain, dalam cryptocurrency dan juga DeFi. Nah, ini penting untuk meningkatkan keamanan dan juga privasi dari project ataupun user yang menggunakan Manta Network sendiri. Nah, jadi bisa apa namanya, untuk mengurangi scam atau phishing yang biasa terjadi di Web3. Nah, jadi ZKP ini metodenya itu di mana satu pihak atau pihak provernya itu dapat membuktikan kepada pihak lain atau verify yang diinginkan tadi bahwa pernyataan tersebut adalah benar atau oke gitu. Nah, jadi kita cukup di situ saja tanpa harus mengungkapkan informasi-informasi yang seperti kita melakukan transaksi seperti biasa pada umumnya. Kalau kita transaksi biasa kan ketika kita transaksi maka akan ada historinya, walletnya ketahuan, mungkin kalau di track bisa ketahuan punya siapa, apalagi misalkan dia KYC ya gitu, nah ketahuan bla 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 gitu. Nah, kalau ini nggak sampai ketahuan dan juga bisa menghindari atau melindungi dari scammer gitu. Nah, ini berguna gitu jika kita informasi-informasi tersebut nggak ingin diketahui oleh pihak manapun. Oke, seperti itu Kak Yong. Oke, makasih banyak Kak Rizky untuk sudah menjelaskan apa itu konsep Zero Knowledge Proof tadi ya, yang merupakan inti dari Multi Network itu, atau inti dari utility atau dari blockchain layer 1 Multi Network itu sendiri. Jadi itu sangat sebuah teknologi yang sangat useful ya, sangat berguna untuk keamanan bagi kita para crypto enthusiast yang berkecimpung di dunia atau di industri crypto ini. Jadi teknologi seperti ini memang adalah teknologi yang kita butuhkan gitu di dalam blockchain ini, dan Mata Network menyediakan itu guys, dengan mensupport kita untuk menikmati atau memiliki experience yang bagus gitu tentang security dari ekosistem itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Makasih Kak Rizky ya. Ya, sama-sama. Oke. Nah, oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Ya tadi sudah disebutkan juga di awal gitu, ada SBT dan ZKSBT gitu. Nah, apa sebenarnya itu, dan advantage apa yang bisa kita ambil atau keuntungan atau kelebihan dari dua hal tersebut gitu? Apa gitu, Rizky? Oke, boleh. Nah, ini juga mungkin pertanyaan yang sering ditanyain ya di Discord, di Telegram. Bang, kita kenapa sih harus ngemin ini? Bang, kenapa harus ngemin sebanyak ini? Ada nggak gunanya tuh? Ada nggak ntar dapat airdrop gitu? Nah, itu rata-rata pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, jadi mungkin untuk yang belum tahu, SBT itu atau Soulbound Token itu merupakan token identitas digital yang terikat pada address atau terikat pada suatu pemilik. Nah, ini biasanya untuk syarat mendapatkannya itu adalah melakukan KYC atau know your customer ya. Itu bisa kayak contohnya di Binance kayak BABT ataupun kayak di Galaxy, itu ada juga Galaxy Passport. Nah, itu untuk mendapatkan itu SBT tadi, Soulbound Token, itu harus melalui proses KYC. Karena dia akan terikat ke address tertentu dan nggak bisa dijual gitu, nggak bisa di transfer ketika sudah terikat ke dalam wallet. Nah, sedangkan yang kita punya di Manta itu adalah ZK SBT atau Zero Knowledge Soulbound Token. Nah, di mana ini adalah SBT yang ditingkatkan dengan menggunakan teknologi ZKP. Nah, jadi ketika kita punya SBT tadi di Manta Network itu, dia ditingkatkan lagi dengan ZKP tadi, dengan Zero Knowledge Proof tadi. Nah, dengan menyediakan fitur tambahan berupa keamanan dan privasi yang digabungkan dengan SBT pada umumnya. Nah, jadi itu konsepnya sama, basicnya itu sama seperti SBT, mudah untuk dicetak dan digunakan untuk tujuan verifikasi. Nah, itu menawarkan pengalaman dan untuk juga privasi tambahan. Nah, jadi ini bagian dari Manta Network sendiri yang berguna untuk pusat privasi atau SBT ini ZK SBT ini dirancang untuk memberikan pengalaman
kepada user dan tidak tergantung pada satu rantai saja gitu. Dengan kata lain, contoh misalkan pengguna meluncurkan token di Ethereum ataupun di lain-lain segala macamnya, BNB Chain, Polygon, bla bla bla. Nah, jadi tapi dengan kredensial dari privasi yang dimiliki oleh ZKSBT ini, itu privasi kita yang ngemin ataupun beli gitu ya, ataupun min ya istilahnya, min SBT tadi itu akan tetap terjaga privasinya di Manta Network. Nah, jadi yang diverifikasi itu adalah proof key-nya saja gitu, tanpa harus mengungkapkan dompet kita. Jadi kita nanti ketika kita ada min suatu ZKSBT, kita akan dapat yang namanya proof key. Nah, proof key tadi yang digunakan untuk verifikasi. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki proof key tadi, kita nggak perlu untuk mengungkapkan wallet kita, isi segala macamnya. Nah, jadi balik ke yang awal tadi ya. Apa sih keuntungan dari ZKSBT tadi? Nah, ini yang pertama itu kita tentu bisa dapat merasakan pengalaman ya yang baru dan juga pengalaman yang sederhana dan lancar dan juga tidak rumit gitu. Gimana min suatu SBT di Manta Network sendiri. Nah, kemudian manfaat berikutnya itu atau keuntungannya itu adalah membawa pengguna dari Web 2 ke Web 3 jadi lebih mudah. Nah, sekarang kan kita bukan Manta sih, kebanyakan kan dari Web 3 itu gimana sih menjembatani dari user Web 2 itu ke user Web 3 dengan lebih mudah. Nah, dengan adanya si ZKSBT ini diharapkan bisa memberikan kemudahan dan juga bisa untuk mempromosikan gitu adaptasi dari teknologi blockchain itu sendiri. Dan yang ketiga itu melakukan verifikasi yang seperti saya sebutkan tadi, verifikasi tanpa perlu mengungkapkan informasi sensitif. Nah, ini juga yang penting kan. Terus berikutnya adalah dengan menggunakan ZKSBT tadi, user atau proyek dapat memeriksa pengaturan regulasi dengan lebih mudah. Nah, mungkin ini untuk proyek ya. Mungkin kalau user mungkin kurang kepake gitu. Nah, yang kelima itu Manta Network itu kan udah didukung oleh banyak gitu ekosistem. Nah, jadi dengan menggunakan SBT ini, dia bisa memberikan dukungan tambahan untuk membuat proyek yang berjalan di Manta itu tumbuhnya itu lebih cepat. Nah, jadi lagi-lagi ini untuk suatu proyek, untuk project gitu, project Web3 yang ada dalam ekosistem, mereka tumbuhnya itu bisa lebih cepat ketika dia terintegrasi dengan ZKSBT. Nah, dan kemudian memberikan dukungan itu dalam segi pemasaran itu untuk meningkatkan seperti sebelumnya untuk meningkatkan pertumbuhan dari user di dalam satu proyek. Dan yang terakhir itu, nah ini mungkin yang salah satu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Nah nanti akan ada kejutan gitu bagi yang min ZKSBT dari Manta. Nah karena kejutannya apa? Ya pastinya ya airdrop tapi belum tahu gitu. Belum tahu gimana presentasinya, gimana jumlahnya, gimana segala macamnya karena nanti kita akan kemungkinan besar akan dapat tapi belum di spill berapanya. Nah, karena di Manta sendiri apapun yang kita lakukan gitu, baik itu OAT sendiri ataupun melakukan min ZKSBT, nanti akan ada yang diberikan gitu dari Manta. Dan teman-teman jangan khawatir dan ketika min suatu SBT, ZKSBT nanti akan dapat sesuatu gitu di baliknya ketika nanti sudah diumumkan. Seperti itu Kak Yong. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky udah menjelaskannya tentang apa itu ZKSBT dan SBT itu sendiri dan banyak sekali manfaat atau advantage dari ZKSBT itu ya. Untuk project dan untuk user dan mungkin untuk user seperti yang Kak Rizky jelaskan tadi mungkin beberapa sesuatu itu kita tidak kredensial gitu, tapi untuk growth atau pertumbuhan dari project atau ekosistem itu sangat bagus sekali ya. Dan ya seperti yang di awal tadi ya, berarti
ini membuktikan kalau misalkan Manta Network itu konsisten dengan visi mereka gitu untuk melindungi atau mendukung privasi, memberikan experience yang bagus bagi kita Crypto Indonesia Startup Project untuk mendapatkan keamanan privasi yang bagus gitu, yang aman dan yang cool lah ibaratnya, yang amazing. Dan ya jadi dengan teknologi ini sangat inovatif sekali, jadi kita privasi kita sangat terlindungi gitu, jadi untuk berselancar atau melakukan banyak hal, jadi memungkinkan kita untuk melakukan lebih banyak hal lagi di industri kripto ini ya. Betul. Oke, terima kasih sekali ya Kak Rizky sudah menjelaskan. Oke. Ya, terus ya tadi kita sudah berbicara banyak nih mengenai apa itu Manta Network, visinya, misi dan sejarah berdirinya, terus teknologi inovatif yang dimiliki Manta Network, ekosistem yang begitu besar ya tadi yang sampai kita sendiri nggak bisa menyebutkan detailnya seperti apa gitu kan ya. Iya. Jadi itu menunjukkan sebesar apa proyek ini. Nah, terus mungkin ada satu pertanyaan yang relevan gitu atau mungkin banyak ditanyakan oleh orang gitu kan. Bagaimana sih Manta Network itu bakal generate atau menghasilkan profit baik profit itu untuk short term atau long term, jangka panjang, dan peran dari native token atau fungsi dari Manta token di ekosistem Manta Network itu sendiri itu apa gitu. Nah, oke. Mungkin dijelaskan sedikit karena Manta token sendiri atau token Manta ini belum launch ya, mungkin segera, jadi belum bisa banyak dikasih tahu atau diberitahu, mungkin informasi yang basic itu. Kalau untuk Manta itu, token Manta itu dia jumlahnya ada sekitar 1 miliar token. Nah, di sini token Manta itu sendiri untuk ada yang namanya seperti token pada umumnya ya, ada namanya burn function-nya, nanti di mana dengan menggunakan burn function ini akan menjaga nilai dari token itu sendiri. Nah, ini normal sih seperti yang pada token pada umumnya. Dan juga ada namanya juga staking. Lagi-lagi semua token ada. Nah, jadi staking di sini bisa untuk insentif token holder ataupun kolator ataupun project-project ataupun yang lainnya. Nah, ada juga yang namanya nanti governance function atau di sini token sendiri bisa didapatkan ataupun bisa dilakukan melalui DAO system, di mana holder dari token Manta sendiri bisa melakukan penting, proposal penting seperti melakukan listing baru, insentif untuk miners dan lain sebagainya. Dengan imbal balik para miner tadi atau holder tadi dapat reward berupa Manta token. Nah, dan kemudian itu ada yang namanya extend function dari Manta sendiri. Di sini nanti kita akan jelaskan lebih detail ketika udah mau dekat TGE-nya ataupun mau dekat launching dari token sendiri, karena kita masih fokus sekarang itu di ekosistem, di project-nya, di ZKSBT. Dan ketika nanti kita udah bakal dekat, nah itu akan dijelaskan lebih detail mengenai token Manta, gimana jangka panjangnya ataupun jangka pendeknya untuk user, ataupun stakeholder, untuk semua yang ada yang holder bagi token Manta sendiri. Mungkin itu Kak Yong. Oke, makasih banyak Kak Rizky ya untuk sudah menjelaskan tadi dari Manta token dan bagaimana kita bisa memulai untuk menghasilkan dari Manta Network itu ya. Ya, seperti biasa, seperti project pada umumnya, kalau misalkan ada token itu ada staking fitur atau programnya yang ya difavorikan oleh banyak orang untuk sebagai passive income untuk kita gitu kan. Dan ya jadi banyak mungkin saya yakin dengan Manta Network itu banyak sekali benefit yang dapat kita ambil atau banyak yang dapat kita dapatin, dan banyak cara untuk mendapatkan benefit itu. Dan ya seperti yang tadi dijelaskan juga pas di pertanyaan sebelumnya, kalau bakal ada dari advantage, salah satu advantage dari ZKSBT itu sendiri bakal ada kejutan ya dari Manta yang min dari ZKSBT sendiri. Nah, itu nanti
informasi seperti ini tuh nanti kita bisa dapetin di mana sih Kak? Entah itu mungkin kalau misalkan untuk orang Indonesia seperti kita mungkin nanti bisa join Telegram Indonesianya ya, Telegram Mata Network Indonesia untuk Ya, mendapatkan update-nya nih guys, supaya nggak ketinggalan buat dapetin kejutan dari yang tadi dijelaskan sama Kak Rizky, dan mungkin mengetahui updates atau news dari Manta Token itu sendiri dan sebagainya guys, supaya nggak ketinggalan nih apa yang bakal ada atau yang bakal coming di Manta Network itu. Oke, jadi betul. jangan lupa ya buat join Telegram Indonesianya, Manta Network Indonesia. Buat research-nya mungkin bisa visit ke websitenya ya kak ya. Website Betul. manta.network, kalian bisa research dan setelah itu kalian bisa join tanya-tanya tentang project itu di Telegram Manta Network Indonesia guys. Oke, terima kasih Kak Rizky. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Oke, ya. Jadi sebelumnya pas saya juga pernah apa ya? Dulu itu ada testnetnya kan di Manta Network Mm-mm, itu yang suruh Manta Signer dan namanya itu kalau nggak salah Dolphin Testnet ya, dan itu saya juga sempat ikutan gitu kan. Nah mm-mm. terus sekarang nih apa gitu yang sedang ada atau yang sedang berjalan di Manta Network saat ini yang sedang dikerjakan, atau event apa yang lagi ongoing gitu di Manta Network itu? Nah, oke. Oke, saya jelaskan lagi sedikit mengenai tadi Manta Signer tadi. Nah, karena kita mungkin udah dekat ya waktunya untuk TG ataupun launching. Nah, kita udah mulai untuk memperbarui atau terfokus ke Manta Wallet sendiri, di mana tadi Manta Wallet ada ZK address, ada public address juga. Nah, jadi ketika kita dulu yang Manta Signer yang dulu dipakai untuk testnet, itu akan diberhentikan mulai dari minggu depan sih kalau saya nggak salah. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang masih punya, mungkin belum dipindahkan walletnya ke Manta Wallet, masih di Manta Signer, bisa dipindahkan freshnya ke Manta Wallet ya sekarang boleh, karena nanti kita akan menonaktifkan Manta Signer sendiri dan akan mulai terfokus ke Manta Wallet untuk pengembangan, penggunaan dan segala macamnya, karena Manta Wallet, Manta Pay sendiri merupakan salah satu apa namanya produk inti dari Manta Network sendiri. Nah, di samping itu, di samping Manta Pay tadi, event-event yang sedang berjalan itu kayak SBT tadi, ZK SBT, ini merupakan event buat kita semua untuk min maupun buat project-project ekosistem buat min ZK SBT tadi yang nantinya akan berguna, ya seperti saya bilang tadi, akan berguna untuk kedepannya ketika akan launching ataupun ada sesuatu yang akan diberi. Nah, ini kalau untuk sekarang itu kita punya SBT ataupun ZK SBT itu ongoing ya, yang ongoing sekarang itu ada 8. Nah, jadi itu pertama adalah ZK BAB, itu kita ngambil dari kerjasama dari Binance sendiri, sehingga nanti dapat BAB token, kemudian dimin di Manta jadi ZK BAB. Kemudian ada ZK Galaxy Passport. Nah, ini sama kayak seperti prinsipnya kayak BABT, itu kita harus min dulu yang namanya Galaxy Passport. Nah, setelah itu baru bisa dapat Galaxy ZK Passport. Kemudian ada ARB Early Supporter ZKPS. Nah, ini ditujukan untuk ekosistem Arbitrum, di mana dulu kalau misalkan teman-teman ada nih wallet yang elik untuk ARB, nah jadi bisa untuk di min di si ARB Early Supporter ZKPS-nya, karena memang khusus untuk para ARB atau Arbitrum user gitu. Kita udah kerjasama juga kan sama Arbitrum. Nah, kalau di Red On ZKPS ini, kemudian Red On ZKPS itu merupakan versi dari Read On-nya, di mana dia menawarkan privasi dan didukung oleh ZK. Nah, jadi ini juga masih berjalan. Kita bisa min juga langsung di NPO-nya. Dan kemudian itu ada ZK Pioneer. Nah, ini salah satu partner lagi dengan Linea. Nah, di situ syaratnya itu teman-teman bagi yang kemarin ngikutin Bridge Week Voyage ataupun NFT Week Voyage di Linea sendiri bisa berhak mendapatkan ZKSBT-nya, karena targetnya itu emang dari Linea user gitu. Makanya
Ini merupakan salah satu yang bagus, punya kesempatan untuk teman-teman yang kemarin ikut dari Linea Voyex gitu untuk min si ZK Pioneer. Kemudian partner berikutnya itu adalah Cyber Connect, di mana kita namanya itu adalah ZK Profile, dan di sini untuk mendapatkannya itu ada beberapa misi yang harus dikerjakan sehingga nanti bisa elik untuk ZK Profile. Kemudian ada yang namanya ZK Guardian. ZK Guardian ini kerjasama atau partner kita Manta dengan Ultiverse. Nah, untuk mendapatkannya itu teman-teman perlu min satu NFT bebas. NFT apa saja, ada 3 jenis. Saya lupa jenisnya, boleh dicek nanti di Telegram Indonesia ataupun Discord ataupun di Manta Network sendiri. Dan yang terakhir yang baru kita jalan 2 atau 3 hari yang lalu itu ada ZK Elite, itu partnership dengan TaskOn. Nah, itu syaratnya itu minimal teman-teman ada cap dari TaskOn sendiri minimal 1 buah. Nah, kita bakal launching terus beberapa partner-partner yang besar, dan launchingnya itu kan berupa ZKSBT. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk di-mint ZKSBT-nya karena nanti pasti akan ada gunanya. Begitu. Itu Kak Yong. Oke, terima kasih Kak Rizky udah ngejelasin apa aja event yang lagi ongoing di Manta Network dan apa yang lagi dikerjain sama Manta Network ya. Keep the fantastic work, tetap apa ya, tetap semangat buat tim yang pasti banget sudah memiliki pengalaman di dalam bidangnya masing-masing di belakang dari proyek ini. Keep the fantastic work buat menjadikan proyek ini sebagai proyek yang fantastis gitu. Oke ya. Dan ya, jangan lupa juga buat kalian ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Rizky, jangan lupa min buat ZKSBT-nya guys. Jadi untuk detailnya mungkin bisa kalian baca di websitenya atau kalian bisa join ke Telegram Manta Indonesia untuk tanya detailnya. Karena sesuai apa seperti yang kita bicarakan tadi dari Kak Rizky, kita dengar kalau bakal ada kejutan nih buat kita semua yang sudah min ZKSBT-nya. Jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, join research juga di websitenya, dan ya jangan sampai ketinggalan apa event atau event-event yang lagi berjalan atau yang akan datang nanti di Manta Network ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di ama kita pada malam hari ini ya, untuk dari Manta Network gitu, untuk berbicara mengenai Manta Network. Terima kasih banyak. Jadi kita bisa tahu nih, bisa mengetahui ada proyek besar, proyek yang luar biasa, yaitu Manta Network. Kita sudah tahu sejarah berdirinya sedikit dan visinya, dan ya jadi Manta Network itu blockchain layer 1 dengan teknologi ZK yang memiliki kecepatan proof tercepat dan memiliki visi yang memang kita butuhkan gitu, yaitu security dan privasi yang jadi Manta Network itu punya secara konsisten untuk mendukung atau mewujudkan atau support kita untuk mendapatkan experience atau pengalaman yang baik untuk berselancar atau melakukan banyak hal di industri kripto ini, di industri blockchain ini, dan dengan privasi yang terlindungi gitu, sangat luar biasa, dengan teknologi yang inovatif seperti yang sudah saya dijelaskannya, zero knowledge proof, dan ZK-NFT, ZK-SBT, SBT sendiri, dan sebagainya gitu. Terus juga kita sudah tahu dari Manta Token, fungsinya di ekosistem Manta Network itu seperti apa, meskipun belum launch, tapi kita sudah bisa membayangkan atau mengimajinasi maksudnya menerka-nerka atau gimana gitu tentang luar biasanya dari Manta Token itu sendiri. Dan ya tadi banyak sekali kejutan yang bakal kita dapat, banyak sekali benefit yang bakal kita dapat, dan banyak sekali cara yang bakal yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan benefit itu, seperti tadi ya mungkin ya yang difavoritkan sama orang, staking dan sebagainya. Dan project intinya itu tadi Manta Wallet sama Manta EP ya, yang itu pasti bakal berguna banget buat kita ya, buat user dari Manta Network. Jadi kita bisa seperti melakukan banyak hal lebih simpel lagi di Manta Network itu. Terima kasih banyak Kak Rizky, itu sangat luar biasa. Dan ya mungkin itu pertanyaan terakhir. Dan sebelum kita
akhiri sama kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin mau ditambahkan mengenai Mata Network kepada komunitas Tomcat Lovers dan kepada penonton Binance Live ama kita pada malam hari ini. Mungkin sedikit dari saya. Jangan lupa untuk join di Manta Network Indonesia dan juga Discord-nya ataupun Telegram, Twitter-nya juga. Kita bakal share info-info menarik, info terupdate mengenai event, mengenai ZKSBT ataupun mengenai hal seputar yang teman-teman ingin ketahui mengenai Manta Network sendiri. Bisa mengenai airdrop, bisa mengenai syarat-syarat untuk ZKSBT dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu Kak Iyong. Oke, terima kasih Kak Rizky. Dan ya guys, jangan lupa untuk follow semua sosial media dari Mata Network, Twitter, Telegram untuk stay updated terkait news atau upcoming event dari Mata Network. Mungkin kalau misalkan lebih detail lagi kalian bisa baca mediumnya dan join Discord-nya buat tanya-tanya untuk mengetahui apa yang akan datang di Mata Network. Dan tadi ya, jangan lupa buat untuk coba start minting ZKSBT-nya dan syarat-syaratnya bisa kalian tanyakan, kalian baca di detail di Telegram grup Manta Network Indonesia atau di websitenya guys ya. Dan ya mungkin itu ama kita pada malam hari tentang project yang luar biasa Mata Network. Sangat berterima kasih sekali pada Kak Rizky yang sudah mau hadir di komunitas kita. Ya, ini sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bagi kita untuk bisa berbicara bareng dengan Kak Rizky sebagai Community Manager Manta Network Indonesia, berbicara banyak nih mengenai project yang luar biasa itu Manta Network. Gitu. Terima kasih banyak Kak Rizky sudah meluangkan waktunya bersama kita, jadi kita bisa tahu lebih banyak tentang informasi dari Manta Network Indonesia atau Manta Network itu sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga Kak Iyong dan Tomcat Lovers sudah memberikan kesempatan jadi kita bisa berdiskusi, berbincang-bincang mengenai Manta sendiri sehingga bisa diketahui oleh orang-orang banyak, terutama dari viewers Tomcat sendiri gitu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih banyak juga sekali lagi buat Kak Rizky ya dan buat kalian semua member Tomcat Lovers dan seluruh people yang nonton kita pada malam hari ini di Binance Live. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah join. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi pada ama kita pada malam hari untuk berbicara bersama Kak Rizky untuk mendiskusikan atau berbicara mengenai Manta Network gitu guys. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja. This is Young speaking from Tomcat Lovers Reborn bersama Kak Rizky dari Community Manager Manta Network Indonesia. Take care guys. Sampai jumpa kembali. Jaga kesehatan. Semoga semua baik-baik saja. Jangan lupa join sosial media dari Manta Network. Nantikan kejutan-kejutan yang bakal ada di Mata Network guys ya. Jangan lupa join. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Makasih Kak Rizky. Hai, terima kasih.